Perkenalkan, nama saya Mikael Christian Perlindungan Tinamunan, NIM saya 230820026. Saya ingin menjelaskan tentang materi interaksi manusia dan komputer. Dalam interaksi manusia dan komputer, kita perlu memahami disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer. Interaksi manusia dan komputer berfokus pada desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputer yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara efektif dan efisien dengan teknologi. Nah, dalam yang akan saya jelaskan berikut adalah pengantarnya. Nah, mari kita masuk ke intinya. Definisi IMK atau interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah bidang ilmu yang meneliti cara manusia menggunakan komputer dan perangkat teknologi lainnya. Secara khusus, IMK berupaya memahami interaksi antara pengguna dalam manusia dan sistem komputer untuk menciptakan pengalaman pengguna atau user experience yang lebih baik. Tujuan utama IMK adalah untuk meningkatkan usability atau keterpahaman, yaitu seberapa mudah suatu sistem digunakan oleh manusia. IMK juga bertujuan untuk merancang antarmuka pengguna atau user interface yang lebih intuitif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Tujuan utama dalam interaksi manusia dan komputer: pertama, meningkatkan pengalaman pengguna. IMK atau interaksi manusia dan komputer bertujuan untuk membuat interaksi antara manusia dan komputer lebih mudah, nyaman, dan menyenangkan. Dengan pengalaman pengguna yang baik, pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efisien. 2. Membuat antarmuka lebih efisien. Antarmuka yang dirancang dengan baik memungkinkan pengguna untuk mencapai tujuan mereka dengan usaha seminimal mungkin, sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan. 3. Menciptakan sistem yang intuitif. Sistem yang intuitif mudah dipahami oleh pengguna, bahkan mereka yang baru pertama kali menggunakan perangkat atau aplikasi tersebut. Pengguna tidak perlu belajar untuk memahami cara kerjanya, karena antarmuka sudah dirancang untuk berbicara kepada pengguna. 3. Peran utama interaksi manusia dan komputer dalam pengembangan teknologi. Interaksi manusia komputer adalah bidang multidisiplin yang menggabungkan antara ilmu komputer, psikologi, desain, dan ergonomi. Untuk merancang sistem yang efektif, para profesional interaksi manusia komputer memerlukan pemahaman mendalam tentang perilaku manusia, bagaimana pengguna berpikir dan bertindak, dan teknologi bagaimana sistem berfungsi. Hal ini menjadikan interaksi manusia komputer penting dalam proses pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras, terutama dalam menciptakan produk-produk yang lebih user friendly. Sebuah produk teknologi tidak hanya berfungsi secara teknis, tapi juga harus bisa digunakan dengan guna oleh pengguna sehari-hari. Peran IMK dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi manusia dan komputer berperan penting dalam berbagai aspek teknologi yang sering kita gunakan, seperti dalam HP, dalam antarmuka, layar sentuh, hingga aplikasi yang dirancang agar mudah digunakan oleh siapa saja. 2. Contoh yang perangkat lunak. Aplikasi desktop, web, atau mobile dirancang untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas dengan mudah, seperti mengirim email, mengedit foto, atau bermain game. 3. Sistem kendali. Misalnya di lingkungan industri, antarmuka mesin harus dibuat mudah dipahami agar operator bisa mengoperasikannya dengan cepat dan aman. Singkatnya, interaksi manusia dan komputer adalah fondasi yang sangat penting dalam memastikan bahwa teknologi yang kita gunakan sehari-hari dapat berinteraksi dengan kita secara optimal. Melalui studi IMK, desainer dan pengembang dapat menciptakan sistem yang lebih efisien, fungsional, dan inklusif bagi semua pengguna. Nah, kita bahas topik berikutnya, sejarah dan perkembangan
interaksi manusia dan komputer. Awal mula interaksi manusia komputer dimulai daripada tahun 1980-an. Interaksi manusia dan komputer mulai menjadi topik yang serius diperhatikan sejak tahun tersebut. Pada masa itu, komputer pribadi atau personal komputer mulai populer dan digunakan oleh khalayak umum, bukan hanya oleh para ilmuwan atau kalangan industri. Ini menandai awal dari kebutuhan untuk memahami bagaimana pengguna biasa berinteraksi dengan teknologi. Sebelum tahun tersebut, interaksi antara manusia dan komputer lebih berfokus pada input berbasis teks yang melibatkan perintah-perintah kompleks dan tidak selalu ramah bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis. 2. Penekanan pada antarmuka grafis pengguna atau GUI. Pengembangan besar dalam sejarah IMK terjadi dengan munculnya Graphical User Interface atau GUI. Sebelum GUI, interaksi pengguna dengan komputer dilakukan melalui antarmuka berbasis teks atau Command Line Interface atau CIL yang sulit diakses oleh pengguna biasa karena membutuhkan pengetahuan khusus tentang perintah-perintah komputer. GUI memperkenalkan elemen visual seperti icon, jendela, dan tombol yang mempermudah pengguna dalam berinteraksi dengan sistem tanpa harus menghafal perintah. Salah satu contoh awal dari GUI yang sukses adalah Apple Macintosh yang diluncurkan pada tahun 1084 yang mudah cara pengguna berinteraksi dengan komputer melalui mouse dan icon. 3. Perkembangan teknologi dan bentuk interaksi baru. Seiring waktu, teknologi terus berkembang dan memperkenalkan bentuk-bentuk baru dalam interaksi manusia dan komputer. Beberapa perkembangan penting antara lain interaksi berbasis sentuhan. Misalnya, layar sentuh menjadi bagian dari interaksi pengguna, terutama dengan berkembangnya smartphone dan tablet. Pengguna dapat langsung berinteraksi dengan antarmuka hanya dengan menyentuh layar tanpa memerlukan perangkat input seperti keyboard atau mouse. 2. Interaksi berbasis suara. Asisten virtual seperti Siri dari Apple, Google Assistant, dan Amazon Alexa merupakan contoh dari bagaimana suara telah menjadi salah satu metode penting dalam interaksi manusia dan komputer. Pengguna bisa memberi perintah kepada perangkat menggunakan suara yang semakin canggih berkat perkembangan teknologi pengenalan suara atau speech recognition. 3. Interaksi berbasis gerakan. Teknologi sensor gerakan seperti yang ditemukan pada perangkat seperti Microsoft Kinect memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem melalui gerakan tubuh. Ini membuka kemungkinan baru bagi interaksi manusia dengan komputer, terutama di bidang hiburan dan permainan. 4. Tren modern. Selain teknologi berbasis sentuhan dan suara, interaksi manusia dan komputer kini juga meluas ke teknologi yang lebih canggih seperti realitas augmented atau AR dan virtual atau VR. Teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR memberikan pengguna pengalaman interaksi yang lebih imersif. AR memungkinkan pengguna melihat elemen digital dalam dunia nyata melalui perangkat seperti smartphone atau kacamata AR. Sedangkan VR menciptakan lingkungan digital yang sebenarnya baru di mana pengguna bisa merasakan pengalaman yang sangat realistis. Desain responsif. Antarmuka responsif adalah pendekatan desain yang membuat antarmuka pengguna bisa beradaptasi dengan berbagai perangkat dan ukuran layar. Misalnya, antarmuka sebuah website akan terlihat lebih baik di komputer desktop, tablet maupun smartphone. Ini penting karena pengguna saat ini mengakses sistem melalui berbagai perangkat dengan ukuran dan tipe input yang berbeda-beda. Sejarah dan perkembangan IMK menunjukkan bagaimana interaksi antara manusia dan teknologi
berubah seiring dengan perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak. Dari antarmuka berbasis teks hingga teknologi modern yang lebih intuitif dan interaktif, IMK terus beradaptasi dengan kebutuhan pengguna dan kemajuan teknologi. Prinsip-prinsip dasar dalam interaksi manusia dan komputer. Nah, berikut adalah topik yang akan kita bahas, prinsip-prinsip dasar dan interaksi dalam interaksi manusia dan komputer. Memastikan bahwa sistem yang dirancang tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga mudah digunakan, estetik, dan dapat diakses dengan mudah oleh berbagai jenis pengguna. Nah, berikut adalah poin-poin dalam topik yang akan kita bahas. 1. Keterpahaman atau usability. Keterpahaman adalah tentang seberapa mudah dan kenyamanan pengguna dalam menggunakan suatu sistem. Sistem yang memiliki keterpahaman yang baik memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan mudah tanpa merasa frustasi atau mengalami kebingungan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keterpahaman adalah antarmuka yang intuitif, instruksi yang jelas, dan umpan balik yang cepat ketika pengguna melakukan suatu tindakan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan waktu yang dibutuhkan pengguna untuk belajar dan beradaptasi dengan sistem yang akan dijalankan. 2. Fungsionalitas. Fungsionalitas berkaitan dengan kemampuan sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Sistem harus menyediakan fitur yang sesuai dengan tugas-tugas yang ingin diselesaikan pengguna dan fungsinya harus relevan serta efisien. Fungsionalitas ini juga harus mendukung produktivitas pengguna dengan menawarkan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi dalam interaksi dengan komputer. 3. Estetika. Penampilan visual dari antarmuka memerankan peran penting dalam menciptakan pengalaman pengguna yang menyenangkan. Estetika tidak hanya mencakup desain yang menarik secara visual, tetapi juga bagaimana tata letak, warna, dan elemen desain lainnya diatur sehingga memudahkan pengguna untuk memahami dan menggunakan sistem. Antarmuka yang estetis dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan memberikan kesan profesional pada produk tersebut. 4. Keterjangkauan atau accessibility. Keterjangkauan mengacu pada kemudahan akses bagi semua pengguna, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas. Dalam desain IMK penting untuk mempertimbangkan berbagai kemampuan fisik, sensorik, dan kognitif dari pengguna. Misalnya, menyediakan mode teks besar untuk pengguna dengan masalah penglihatan atau pengguna kontrol suara untuk pengguna dengan keterbatasan motorik. Keterjangkauan juga mencakup kompatibilitas antarmuka dengan perangkat bantu seperti screen readers. Nah, keempat prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat digunakan oleh berbagai jenis pengguna secara efektif dan efisien. Mengintegrasikan prinsip ini dalam proses desain dan pengembangan akan menghasilkan antarmuka yang lebih intuitif, nyaman, dan inklusif. Nah, selanjutnya komponen utama dalam IMK. Nah, komponen utamanya adalah antara lain misalnya 1. User atau pengguna itu sendiri. Definisi dari user adalah individu yang berinteraksi dengan sistem komputer untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, karakteristik dari pengguna atau user. 1. Demografi. Usia, jenis kelamin, pendidikan, dan latar belakang budaya dapat mempengaruhi cara pengguna berinteraksi dengan teknologi. 2. Keterampilan. Pengalaman pengguna dalam menggunakan teknologi dapat bervariasi dari pemula hingga ahli. Ini mempengaruhi seberapa cepat dan mudah mereka dapat beradaptasi dengan antarmuka baru. 3. Kebutuhan khusus. Beberapa pengguna mungkin memiliki kebutuhan khusus seperti disabilitas fisik atau kognitif
yang memerlukan desain antarmuka yang lebih inklusif. 2. Komponen selanjutnya adalah sistem komputer atau komputer sistem. Definisi dari sistem komputer adalah perangkat keras atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi. Komponen dari perangkat keras. 1. Input device. Alat yang digunakan untuk memasukkan data seperti keyboard, mouse, layar sentuh, dan pengenal suara. 3. Output device. Alat yang menampilkan hasil interaksi seperti monitor, printer, dan speaker. 3. Perangkat mobile termasuk seperti smartphone dan tablet yang hanya memiliki antarmuka berbeda dibandingkan dengan komputer desktop. 3. Perangkat lunak. Sistem operasi platform yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi, misal seperti Windows, macOS, Android, dan Linux. Contoh aplikasi program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna, misal aplikasi pengolah kata, perangkat lunak desain grafis. 3. Antarmuka atau interface. Definisi media komunikasi yang memungkinkan interaksi antar pengguna dan sistem. Jenis antarmuka. Antarmuka grafis pengguna atau GUI menggunakan elemen visual seperti icon, tombol, dan menu untuk memudahkan interaksi. Contohnya adalah seperti aplikasi desktop, website. Website. 2. Antarmuka berbasis teks atau TOI menggunakan teks untuk berinteraksi seperti command line. Oke, lanjut. Antarmuka berbasis teks atau TOI memungkinkan pengguna untuk berinteraksi menggunakan teks seperti command line, interface atau CLI atau CLI, contoh terminal di Linux. 2. 3. Interaksi antarmuka suara menggunakan perintah suara untuk berinteraksi, contoh asisten suara seperti Siri atau Google Assistant. Antarmuka berbasis sentuhan mengandalkan input berupa sentuhan, sering digunakan di smartphone dan tablet, contoh aplikasi mobile yang menggunakan gesekan atau ketukan. Desain antarmuka. 1. Keterbacaan atau misalnya pemilihan font, ukuran, dan warna yang memudahkan pengguna untuk membaca informasi. 2. Tata letak. Penampilan elemen-elemen antarmuka agar intuitif dan mudah dijangkau oleh pengguna. 3. Feedback. Memberikan umpan balik visual atau suara ketika pengguna melakukan tindakan, misal seperti perubahan warna tombol saat ditekan. Interaksi ketiga komponen di atas adalah interaksi yang efektif dalam interakatan manusia dan komputer. Ketiga komponen ini bekerja sama dengan baik. Desain yang mempertimbangkan karakteristik pengguna, kapabilitas sistem, dan antarmuka yang intuitif akan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Misalnya, jika antarmuka terlalu kompleks, pengguna mungkin merasa bingung dan frustasi, terlepas dari seberapa kuat sistem komputer itu. Kesimpulan, memahami komponen utama dalam IMK sangat penting bagi pengembang dan desainer untuk menciptakan sistem yang mudah digunakan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan mempertimbangkan karakteristik pengguna, kemampuan sistem, dan desain antarmuka, kita dapat meningkatkan efektivitas dan kepuasan dalam interaksi manusia dan komputer. Topik berikutnya, model interaksi dalam interaksi manusia dan komputer. 1. Model interaksi kognitif. Definisi dari model interaksi kognitif memfokuskan pada bagaimana pengguna berpikir, belajar, dan memproses informasi saat berinteraksi dengan sistem. Kemampuan utama. 1. Perhatian. Seberapa baik pengguna dapat fokus pada informasi penting di antarmuka.
2. Memori. Bagaimana pengguna menyimpan dan mengingat informasi selama interaksi. 3. Pengambilan keputusan. Proses mental yang digunakan untuk membuat pilihan berdasarkan informasi yang tersedia. 3. Contoh. Dalam aplikasi pengelola kata, pengguna perlu ingat cara mengakses fitur tertentu, misalnya menyimpan dokumen. Desain yang baik harus meminimalkan beban memori pengguna. 2. Model fisik. Model ini berkaitan dengan aspek fisik dari interaksi seperti input dan output. Kemampuan utama dari model fisik adalah 1. Input. Alat yang digunakan untuk memberikan data ke sistem, misalnya seperti keyboard, mouse, dan layar sentuh. 2. Output. Cara sistem menyampaikan informasi kembali kepada pengguna, misalnya layar, suara, atau getaran. Contoh dari model fisik. Pengguna yang menggunakan layar sentuh harus dapat dengan mudah menavigasi antarmuka dengan sentuhan dan merespon visual seharus cepat untuk menghindari kebingungan. 3. Model sosial. Model ini mempertimbangkan faktor sosial dan budaya dalam interaksi manusia dan dengan teknologi. Aspek yang perlu diperhatikan dalam model sosial. 1. Interaksi manusia. Bagaimana komunikasi dan kolaborasi antara pengguna dapat dipengaruhi oleh desain sistem. 2. Norma dan ekspektasi sosial. Bagaimana budaya dan norma sosial mempengaruhi cara orang berinteraksi dengan teknologi. Contoh, aplikasi media sosial dirancang untuk mendukung interaksi antara pengguna, seperti berkomentar dan berbagi dengan mempertimbangkan norma sosial yang berlaku di komunitas pengguna. 4. Model hierarki tujuan. Model ini menguraikan interaksi ke dalam serangkaian tujuan dan tugas yang perlu diselesaikan oleh pengguna. Struktur dari model hierarki tujuan. 1. Tujuan utama. Apa yang ingin dicapai oleh pengguna? Misalnya mengirim email. Tugas. Langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan, misalnya membuka aplikasi, menulis pesan, dan mengklik kirim. Contoh, dalam aplikasi e-commerce, pengguna memiliki tujuan untuk membeli produk. Tugasnya mungkin mencakup pencarian produk, menambahkan ke keranjang, dan menyelesaikan pembayaran. 5. Model sistem kognitif. Ini adalah model yang menggambarkan bagaimana sistem memahami dan merespon interaksi pengguna berdasarkan input yang diberikan. Komponennya adalah sensor. 1. Sensor mendeteksi input dari pengguna. 2. Proses menginterpretasi dan memproses input. 3. Respon menghasilkan output yang sesuai, misalnya menampilkan hasil pencarian. Contoh, pada sistem pencarian, ketika pengguna mengetikkan kata kunci, sistem menginterpretasikan input dan menampilkan hasil yang relevan. Kesimpulan, model interaksi menggunakan kerangka kerja untuk memahami dan merancang sistem yang lebih baik. Dengan mempelajari bagaimana pengguna berinteraksi dengan komputer, desainer dan pengembang dapat menciptakan pengalaman yang lebih intuitif dan efektif. Mempertimbangkan semua aspek ini dapat membantu dalam merancang antarmuka yang tidak hanya fungsional, tapi juga menyenangkan dan mudah digunakan. Nah, topik selanjutnya adalah desain antar pengguna atau UI. Prinsip-prinsip dasar dari desain UI. 1. Konsistensi. Elemen antarmuka harus memiliki keterampilan dan perilaku yang konsisten di seluruh aplikasi. Pengguna akan lebih mudah belajar dan menggunakan sistem jika elemen yang sama berfungsi dengan cara yang sama di berbagai bagian antarmuka. 2. Keterbacaan. Teks harus mudah dibaca dengan pemilihan font, ukuran, dan warna yang tepat. Penggunaan spasi yang cukup dan kontras yang baik antara teks dan latar belakang juga penting untuk meningkatkan keterbacaan. 3. Hierarki visual.
Elemen-elemen penting harus lebih menonjol melalui ukuran, warna, dan tata letak. Pengguna perlu dengan cepat memahami apa yang paling penting dan bagaimana mereka dapat berinteraksi dengan elemen tersebut. 4. Feedback. Sistem harus memberikan umpan balik yang jelas dan langsung saat pengguna melakukan tindakan. Contohnya, tombol yang ditekan dapat berubah warna atau muncul pesan konfirmasi setelah tindakan selesai. 2. Elemen desain UI. 1. Tombol, elemen interaktif yang digunakan untuk mengirim perintah atau melakukan tindakan. Desain tombol harus menarik perhatian tetapi tidak berlebihan dan jelas menunjukkan fungsi mereka. 2. Menu dan navigasi. Menu membantu pengguna menemukan fitur dan fungsi yang tersedia. Desain navigasi harus sederhana dan intuitif dengan struktur hierarkis yang jelas. 3. Formulir. Digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna. Desain formulir harus memudahkan pengguna untuk mengisi informasi dengan label yang jelas dan validasi untuk input. 4. Icon. Icon visual yang mewakili tindakan atau objek tertentu. Icon harus mudah dikenali dan relevan dengan fungsi yang diwakilinya. 5. Gambar dan grafik. Dapat digunakan untuk menarik perhatian dan menyampaikan informasi secara visual, namun pengguna gambar harus seimbang agar tidak mengganggu fokus pengguna pada tugas utama. 3. Proses desain UI. 1. Riset pengguna. Mengumpulkan informasi tentang kebutuhan, preferensi, dan perilaku pengguna menggunakan metode seperti wawancara, survei, dan pengujian pengguna. 2. Pembuatan prototipe. Membuat representasi awal dan terbuka untuk menguji konsep desain. Prototipe dapat berupa sketsa kertas, wireframes, atau mock-up digital. 3. Uji usability. Mengamati pengguna saat mereka berinteraksi dengan prototipe untuk mengidentifikasi masalah dan area yang perlu diperbaiki. Uji ini dapat dilakukan dengan pengguna yang merupakan target audiensi untuk mendapatkan umpan balik yang relevan. 4. Literasi. Mengadaptasi dan menyempurnakan desain berdasarkan hasil uji dan umpan balik pengguna. Proses ini seringkali berulang hingga desain mencapai tingkat yang memuaskan. 4. Tren terkini dalam desain UI. Desain responsif. Antarmuka yang menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar dan perangkat memberikan pengalaman yang konsisten. Desain minimalis, fokus pada elemen yang lebih esensial dan mengurangi kekacauan visual, membuat antarmuka lebih bersih dan mudah digunakan. Micro interactions, lebih detail, lebih kecil dalam interaksi seperti animasi saat mengklik tombol atau transisi saat berpindah antar halaman yang meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. 4. Desain berbasis data. Menggunakan analisis data untuk memahami perilaku pengguna dan menginformasikan keputusan desain. Kesimpulan, desain antarmuka pengguna atau UI adalah aspek krusial dalam menciptakan pengalamannya pengguna yang positif. Dengan menerapkan prinsip desain yang baik, memahami elemen-elemen antarmuka, dan melalui proses yang fokus pada pengguna, kita dapat mengembangkan sistem yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menyenangkan dan mudah digunakan. Metode evaluasi interaksi manusia komputer. 1. Uji usability. Proses mengamati pengguna saat berinteraksi dengan sistem untuk mengidentifikasi masalah dalam penggunaan dan efisiensi antarmuka. Langkah-langkahnya adalah rekrutmen pengguna, mengidentifikasi dan mengundang peserta yang sesuai dengan profil pengguna target. Menentukan tugas, menyusun skenario atau tugas yang akan diberikan kepada pengguna saat menguji antarmuka. 3. Pengamatan. Mengamati dan mencatat perilaku pengguna, kesulitan yang mereka hadapi, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Analisis hasil. Mengumpulkan umpan balik dan data untuk mengevaluasi pengalaman pengguna. Kelebihannya adalah memberikan wawasan langsung tentang interaksi pengguna dan masalah yang mungkin tidak terlihat dalam analisis lain. 2. Kekurangannya.
memerlukan waktu dan sumber daya serta terkadang bisa menjadi mahal jika melibatkan banyak peserta. Survei dan kuesioner mengumpulkan kembali dari pengguna tentang pengalaman mereka melalui pertanyaan tertulis. Jenis-jenisnya adalah survei kepuasan pengguna, mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap antarmuka dan fungsionalitas. Kuesioner usability menggunakan skala untuk menilai aspek usability seperti kemudahan penggunaan, efisiensi, dan estetika. Kelebihannya adalah mengumpulkan data dari banyak pengguna dalam waktu singkat dan biaya yang relatif mudah. Kekurangannya, terkadang umpan balik bersifat subjektif dan mungkin tidak selalu mencerminkan masalah yang dihadapi pengguna. 3. Analisis heuristik. Metode evaluasi di mana ahli desain menilai antarmuka berdasarkan prinsip-prinsip desain yang diakui. Prinsip heuristik yang umum digunakan adalah keterlihatan suatu sistem. Pengguna harus selalu tahu apa yang sedang terjadi dalam sistem. Kecocokan antara sistem dan dunia nyata. Antarmuka harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh pengguna dan mengikuti konvensi dunia nyata. 3. Kontrol dan kebebasan pengguna. Pengguna harus dapat membatalkan atau kembali ke langkah sebelumnya dengan mudah. Kelebihan, efisien dan cepat untuk dilakukan, tidak memerlukan pengguna nyata dan dapat dilakukan oleh tim desain. Terkadang kekurangan dapat dihilangkan. Terkadang dapat dihilangkan konteks pengguna sebenarnya dan hasilnya tergantung pada pengalaman evaluator. 4. Analisis data penggunaan. Definisi, mengumpulkan data dan menganalisis data yang dihasilkan oleh pengguna saat mereka berinteraksi dengan sistem. Jenis data yang dapat dihimpun, data kuantitatif dan data kualitatif. Kelebihan, dapat memberikan wawasan objektif tentang bagaimana sistem digunakan dalam praktik. Kekurangan, memerlukan sistem pelacakan yang baik dan analisis data yang mungkin kompleks. 5. Fokus grup. Diskusi grup. Oke, kesimpulannya, metode evaluasi dalam interaksi manusia komputer sangat penting untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan efektif dalam penggunaannya. Dengan berbagai metode evaluasi, desainer dapat mengidentifikasi masalah dan area yang perlu diperbaiki, meningkatkan pengalaman pengguna serta secara keseluruhan. Evaluasi yang baik dapat membantu menghasilkan antarmuka yang tidak hanya fungsional, tapi juga menarik dan mudah digunakan. Teknologi dan tren terkini dalam interaksi manusia komputer. 1. Antarmuka suara atau Voice User Interface atau VUI. 2. Realitas augmented atau AR dan realitas virtual. 3. Desain responsif. 4. Desain minimalis. 5. Micro interaction. Tantangan dalam IMK. Tantangan dalam interaksi manusia dan komputer. Perbedaan dengan dalam latar belakang dan kemampuan pengguna. Variasi demografis. Pengguna dapat berasal dari berbagai latar belakang usia dan tingkat pendidikan yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan teknologi. Keterampilan teknologi. Beberapa pengguna mungkin sangat mahir dalam menggunakan teknologi, sementara yang lain mungkin pemula. Desain antarmuka yang baik harus mempertimbangkan tingkat keterampilan yang berbeda ini. Strategi mengatasinya. Pengujian dengan baik dengan berbagai kelompok pengguna. Penggunaan bahasa yang sederhana dan desain yang intuitif dapat membantu mengatasi perbedaan ini. 2. Aksesibilitas. Kebutuhan pengguna dengan disabilitas. Pengguna dengan keterbatasan fisik, sensorik, dan kognitif membutuhkan antarmuka yang dapat diakses dengan baik. Peraturan dan standar. Banyak negara memiliki regulasi yang mengharuskan sistem untuk memenuhi standar aksesibilitas tertentu, misalnya WCAG atau Web Content Accessibility Guidelines. Strategi mengatasi. Mengadopsi prinsip desain inklusif,
menyediakan opsi pengaturan untuk pengguna, dan melakukan uji aksesibilitas dengan pengguna yang memiliki kebutuhan khusus. 3. Privasi dan keamanan data. Kekhawatiran pengguna. Pengguna semakin khawatir tentang bagaimana data mereka digunakan dan disimpan, terutama dengan meningkatnya jumlah pelanggaran data. Kepatuhan hukum. Peraturan seperti GDPR atau General Data Protection Regulation di Eropa menuntut untuk transparansi dan perlindungan data. Strategi mengatasinya: merancang sistem dengan privasi sebagai prinsip dasar, memberikan opsi kepada pengguna untuk mengontrol data mereka, dan memastikan transparansi dalam penggunaan data. 4. Kompleksitas sistem yang rumit. Dengan semakin sistemnya yang kompleks, pengguna seringkali menghadapi kesulitan dalam memahami cara menggunakan sistem. Beban kognitif. Desain yang terlalu kompleks dapat menyebabkan kebingungan dan frustasi pada pengguna. Strategi mengatasinya: menggunakan pendekatan desain sederhana, menyediakan panduan pengguna atau tutorial yang jelas, dan menerapkan feedback yang efektif untuk membantu pengguna. 5. Adaptasi terhadap perubahan teknologi. Kecepatan perkembangan teknologi baru terus muncul dan pengguna perlu beradaptasi dengan cepat. Keterampilan baru. Pengguna seringkali harus mempelajari keterampilan baru untuk menggunakan sistem yang diperbarui atau yang baru. Strategi mengatasinya: menyediakan pelatihan, tutorial, dan dokumentasi yang mudah dipahami untuk membantu pengguna beradaptasi dengan perubahan. Interaksi multimodal. Beragam metode interaksi. Pengguna saat ini dapat berinteraksi dengan perangkat melalui suara, sentuhan, gerakan, dan metode lainnya. Konsistensi pengalaman. Menciptakan pengalaman pengguna yang konsisten di seluruh metode interaksi dapat menjadi tantangan. Strategi mengatasinya: merancang antarmuka yang responsif dan intuitif, serta memastikan bahwa berbagai metode interaksi saling melengkapi atau satu sama lain. Kesimpulan: tantangan dalam interaksi manusia dan komputer sangat beragam, namun dengan pemahaman yang baik tentang pengguna dan penerapan prinsip desain yang baik, banyak dari tantangan ini dapat diatasi. Pengembang dan desainer harus terus berinovasi dan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang selalu berubah dan beragam. Melalui pendekatan yang inklusif dan responsif, kita dapat menciptakan pengalaman interaksi yang lebih baik untuk semua pengguna. Nah, itulah merupakan dari materi interaksi manusia dan komputer. Terima kasih, sekian dari saya, Mikael Christian Palindungan, Tinambunan. Terima kasih.